Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk lagi pada lanjutan perkuliahan ilmu retorika. Kita masuk pada sejarah retorika. Kita akan mengetahui kapan dan di mana, apa motif muncul ilmu retorika, siapa tokohnya, dan kemudian kita akan melihat metode-metode dan teknik-teknik Sokrates dalam membangun retorika, dan kemudian bagaimana teori Plato dan Aristoteles. Ya, kedua ini mungkin yang Plato dan Aristoteles tidak sedemikian komplit dalam menjelaskan, nanti akan diuraikan dalam video berikutnya. Tapi kita mulai terlebih dahulu dari sejarah retorika. Retorika itu sudah ada sejak zaman manusia lahir. Namun sebagai seni yang dipelajari dimulai pada abad 5 sebelum Masehi, ketika kaum sofis di Yunani mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mengajarkan pengetahuan tentang politik dan pemerintahan, dengan penekanan terutama pada kemampuan berpidato. Pemerintah pada waktu itu perlu usaha membujuk rakyat demi kemenangan dalam pemilihan. Maka berkembanglah seni pidato yang membenarkan pemutarbalikan kenyataan demi tercapainya sebuah tujuan. Khalayak bisa tertarik dan terbujuk. Maka retorika dipelajari, diawali dan dilaksanakan di negara-negara yang menganut sistem demokrasi secara langsung, yang pada waktu itu tergambarkan di dua negara, yaitu Yunani dan Romawi. Pada waktu itu, retorika memiliki beberapa fungsi. Pertama, untuk mencapai kebenaran atau kemenangan bagi seseorang atau golongan dalam masyarakat. Apa yang hendak dicapai? Pertama, kekuasaan, yakni mencapai kemenangan dengan siapa dia akan berkompetisi. Nah, kemenangan inilah yang menyebabkan dia akan berkuasa. Maka retorika ini pada waktu itu digunakan sebagai alat persuasi untuk mempengaruhi manusia lainnya. Georgias dari kaum sofis, dia mengatakan bahwa kebenaran suatu pendapat hanya dapat dibuktikan jika tercapai kemenangan dalam pembicaraan. Menarik saya kira kalimat ini. Bahkan Georgias dia adalah guru retorika yang pertama. Ia membuka sekolah retorika yang mengajarkan dimensi bahasa yang puitis dan teknik bicara secara impromptu, yaitu berbicara tanpa persiapan. Dulu dia meminta bayaran sangat mahal, sekitar $10.000 per mahasiswa. Lah, Georgias ini tidak sendirian, dia ditemani oleh Protagoras, menjadi dosen terbang yang mengajar berpindah-pindah dari satu ke kota lain. Sekolah tersebut dibuka dalam rangka memenuhi pasar akan kemampuan berpikir yang jernih dan logis serta bicara yang jelas dan persuasif. Nanti kita akan jelaskan apa itu persuasif, atau apa itu koersif, dan apa itu informatif. Protagoras dia menyatakan bahwa kemahiran berbicara bukan untuk kemenangan, melainkan demi keindahan bahasa. Namun hal itu tidak sepaham dengan Sokrates yang mengatakan bahwa retorika adalah demi kebenaran, bukan hanya keindahan saja. Dan kuncinya bagi Sokrates adalah dialog. Dialog itu bagian daripada teknik untuk membangun yang disebut dengan istilah retorika. Karena dengan dialog, kebenaran akan timbul dengan sendirinya. Maka teknik dialog Sokrates mengikuti jalannya, yaitu deduksi. Apa itu deduksi? Deduksi yaitu menarik kesimpulan-kesimpulan untuk hal-hal yang khusus setelah menyelidiki hal-hal yang berlaku pada umumnya. Dan metode Sokrates pada retorika ini, pertama, dia memisahkan pemikiran salah dari yang tepat, yakni dengan jalan berpikir mendalam dan memperhatikan suatu persoalan dengan sungguh-sungguh agar dapat menemukan suatu nilai universal yang ada dalam masyarakat. Nilai ini yang digunakan untuk memecahkan persoalan tersebut. Yang kedua, metode Sokrates adalah bertanya, dialog,
dan menyelidiki argumentasi-argumentasi yang diberikan kepadanya dengan harapan dapat membuat suatu definisi tentang apa yang diketemukannya. Definisi ini berdasarkan hasil penemuan dari masyarakat. Adapun teknik yang digunakan oleh Socrates, ia mungkin berpura-pura tidak tahu atau istilah kita berpura-pura bodoh, seolah-olah tidak mengetahui sama sekali suatu persoalan untuk menampung informasi sebanyak mungkin. Nah, kemudian dia melanjutkan dengan membuat pertanyaan-pertanyaan berdasarkan apa yang diketahui dari informasi-informasi yang diadakan, yang dia dapatkan. Kemudian dia mengadakan perdebatan, salah satunya adalah untuk menguji daripada informasi yang dia dapat. Socrates dianggap menyimpang karena dialog digunakan untuk mempengaruhi, bukan mengumpulkan fakta atau data. Maka yang menarik dari sisi Socrates ini mendirikan sekolah retorika dengan menitikberatkan pendidikan pada pidato-pidato politik. Karena menurut Socrates itu hakikat pendidikan adalah kemampuan membentuk pendapat-pendapat yang tepat mengenai masyarakat. Socrates percaya bahwa retorika dapat meningkatkan kualitas masyarakat. Maka retorika tidak boleh dipisahkan dari politik dan sastra. Akan tetapi tidak semua bisa memperoleh pelajaran ini. Retorika menjadi pelajaran yang sangat elit pada waktu itu. Maka Socrates ini mendirikan sekolah retorika pada tahun 391 sebelum Masehi dengan penekanan pada penggunaan kata-kata dalam susunan yang jernih tapi tidak berlebihan. Rentetan anak kalimat yang seimbang dan pergeseran suara yang baik dan gagasan yang lancar. Sekolah Socrates menitikberatkan pada political oratory yang menghubungkan persoalan-persoalan aktual dengan perkembangan politik. Maka Socrates itu dikenal dengan political yang pertama, sebagai orang yang ahli politik pertama. Karena gagasan-gagasan Socrates ini sangat terkenal. Di antaranya adalah pendapat yang terbentuk di bawah pembimbingan lebih baik daripada tindakan-tindakan yang praktis. Maka inti pendidikan adalah kemampuan membentuk pendapat-pendapat yang tepat mengenai masyarakat sehingga diharapkan orang mampu mengeluarkan pendapatnya dengan tepat. Dalam istilah Islam, ijtihad. Nah, ijtihad itu ternyata juga bagian daripada pembangunan kemampuan dalam menguraikan pendapat, ya, melalui tentunya informasi, pengetahuan dan lain sebagainya. Nah, lain halnya Plato, karena bagi Plato ini retorika memegang peranan penting bagi persiapan untuk menjadi pemimpin. Retorika penting sebagai model pendidikan, sarana mencapai kedudukan dalam pemerintahan dan mempengaruhi rakyat. Disinilah retorika berperan penuh. Retorika memberikan kemampuan penggunaan bahasa yang sempurna, kata Plato. Maka kemampuan seseorang dalam menguasai ilmu retorika melalui pendidikan yang tepat ini tadi, sesungguhnya dia sedang menyusun kebaikan-kebaikan bagi dirinya. Nah, Plato ini mengagumi sosok Socrates sejak muda, karena keilmuan yang didapat dari Plato ini memiliki korelasi dengan Plato. Maka dia pandai mengarang dan perhatiannya itu ditujukan pada karangan-karangan yang berbentuk dialog. Sebagai seorang filosof, ia mendirikan sekolah filsafat yang bernama Akademia. Beberapa karangannya yang terkenal ada dua. Yang pertama disebut dengan istilah nomoi, yaitu tulisan yang berupa dialog jawaban atas bukunya Politikos kalau tidak salah namanya, yang mengupas mengenai undang-undang instansi yang menjadi rujukan tertinggi dalam suatu negara, dan undang-undang tersebut dianggap cocok dan berlaku di suatu masyarakat atau negara tertentu. Yang kedua, dialogs.
berbicara tentang pembuatan kerangka retorika yang dianggap benar, yaitu retorika yang ada hubungannya dengan kebenaran dan moral. Seorang orator hendaknya menyesuaikan retorika atau kemampuan berbicaranya dengan kemampuan pendengar, bukan pendengar yang diminta untuk menyesuaikan apa yang ada pada orator. Nah, disinilah kemudian Aristoteles mengatakan bahwa retorika itu sebagai filsafat, tapi sebagian lain mengatakan seni. Maka tujuan retorika bagi Aristoteles ini membuktikan bahwa pembicaraan atau pengungkapan kata dengan menampakkan pembuktian. Dan ini hanya terdapat pada logika. Keindahan bahasa hanya digunakan untuk membenarkan, memerintah, mendorong, dan mempertahankan sesuatu. Dan kalau kita lihat, Aristoteles ini adalah murid daripada Plato yang paling cerdas. Kalau kita lihat pada usia 17 tahun, ia sudah mengajar di akademi yang didirikan Plato. Ia juga menulis 3 jilid buku yang berjudul De Arte Rhetorica, yang diantaranya berisi 5 tahap penyusunan suatu pidato. Tahapan itu dikenal dengan sebutan 5 hukum retorika atau The 5 Canons of Rhetoric, yang nanti akan dijelaskan pada video selanjutnya. Dari sini kita bisa melihat bagaimana sejarah retorika itu muncul, dan nanti akan saya tambah lagi dengan proses perjalanan ilmu retorika itu berkembang. Sekian pertemuan kita hari ini, akan kita lanjutkan pada penjelasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.